Halo, selamat pagi Mas. Dengan Mas siapa nih? Pagi bersama Mas Raihan. Sebagai apa nih? Apakah juragan mobil atau apa? Ya bisa dibilang sebagai juragan mobil yang merintis. Nah, ini Oke. adalah salah satu owner jual beli mobil di daerah Banguntapan, Bantul. Namanya apa asalnya? Roy Garrett bisa Oke. dibuka di TikTok ya. Oke, banyak sekali stok mobil-mobil di situ. Oke. Bagaimana Mas awal mula terdirinya Roy Garage itu? Itu terbangunnya juga tidak disengaja. Awal mula juga cuma bermain jual beli di bagian motor. Lama-lama merasa nyaman, perputaran uangnya kok nyaman nih, bisa bisa nambah-nambah unit terus, akhirnya merambah ke mobil. Oke. Gitu. Jadi itu bertahap ya Mas itu. Bertahap, ya Oke. nggak bisa langsung mobil. Ya, Gitu, tadi dari motor terus ke mobil iya. sampai sekarang alhamdulillah bisa jalan. Iya, betul. Terus nih Mas, kan sebagai apa owner lah, Iya. pasti punya visi dan misi. Apa visi misinya? Baticul gitu. Kalau di tempat saya visi misinya juga nggak muluk-muluk, yang penting laku payu cul. Berarti Berarti cul. Oke. Kata niku. Terima kasih. Iya. Terus selanjutnya kan ada banyak jenis mobil nih. Zaman sekarang apa sih yang masih banyak peminatnya seperti mudah dijual gitu? Oke. Dengan range harganya mungkin. Oke. Kalau buat saya ngambilnya itu nggak yang terlalu tua-tua, jadi yang masih timeless di zaman sekarang di 2026. Contohnya saya yang paling sering saya ambil itu Mazda Familia, Mazda Lantis. Itu yang masih banyak konsumen atau klien yang pada minat ya. Ya, ya. Karena bentuknya juga timeless, ngapsul, nggak kotak, nggak ketinggalan zaman. Masih gaul. Masih ya. gaul. Gaul rigid. Oke. Oke, untuk selanjutnya adalah ya, terus kan ada barang mesti ada cari lah kan. Iya. Mesti juga cari barang. Nah, itu mayoritas dapat dari mana? Apakah sekitar Jakarta aja atau dari luar Jakarta? Buat sekarang itu buat proses pencarian masih belum sampai jauh-jauh ya, karena emang keterbatasan dari saya juga masih sekolah, dan saya juga maksudnya sendiri sama bapak itu juga masih merintis, jadi paling jauh saya baru sampai Solo saat ini, Solo dan Wonogiri gitu Di mas. sekitaran sini Iya, ya. dan dapatnya itu juga rata-rata dari Facebook gitu. Oke, berarti Facebook sangat berguna ya. Facebook buat cowok itu sangat berguna sekali. BU. Orang BU ya. Nah, terus Mas Jati menerima kredit enggak ini? Misal saya mau hutang gitu boleh enggak? Oh gitu. Kalau di tempat saya menghindari kredit sih mas, buat jaga biar nggak ada riba di antara pembeli dan saya. Jadi Gitu langsung mas. Ya. Jadi diutamakan pembelinya cash, karena juga emang mobilnya rata-rata mobil second, nggak ada yang mobil-mobil di atas 2012an ke atas gitu mas. Nah, sekarang tantangan Anda apa sebagai owner lah dari Roy Garage ini? Tantangan terbesar apa? Mungkin apa persaingan atau apa gitu? Oke, kalau buat persaingan jelas ya, di Jogja sendiri itu banyak banget kompetitor-kompetitor, bahkan di Banguntapan sendiri itu bisa saya sebutkan ada contohnya Talipat Garrett, terus ada Zia Garrett, terus ada Garage Huda, terus ada masih banyak lagi yang belum saya sebutkan, contohnya juga di Gunung Kidul masih banyak banget gitu. Itu menjadi salah satu kompetitor yang bisa dibilang cukup berat, karena mereka juga jualannya di range harga yang sekitar 20 dan 30 juta. Hampir sama. Gitu. Ya, hampir sama. Sekarang apa ini strategi pemasaran Anda apa? Oke, kalau buat saat ini strategi pemasaran saya juga masih dibilang juga merintis, nggak yang muluk-muluk juga, karena saat ini baru lewat Facebook sama Instagram, dan saat ini baru mencoba ke TikTok walaupun masih viewersnya sedikit ya. Ya, ya. Oke. Terus kan setiap usaha ada keunggulan dan kelemahan. Nah, sekarang apa keunggulan dari Roy Garage ini? Kalau keunggulannya sendiri mungkin bisa dibilang apa ya?
buat saat ini perputaran uangnya cepat. Tapi cepat itu yang lihat orang lain, jadi orang memandang itu cepat, tapi realitanya paling boten mobil keluar 1 bulan gitu. Jadi nggak bisa jagain usaha ini aja, jadi tetap harus punya sampingan atau kerjaan utama yang paling buat harian atau bulanan. Sekarang kan biasanya ibarat gini, cari barang Ya, kan otomatis sama juga cari untung lah. Itu bagaimana carinya? Apakah ngawur atau lihat pasaran dulu atau gimana? oke, kalau buat itu yang pasti juga lihat pasaran dan kondisi barangnya. Jadi buat saya itu, misal nih saya ngambil Mazda Familia, itu harganya dia buka di 26, pasarannya rata-rata di range 27 sampai 30-an. Pasti saya nego di bawah 26 supaya bisa saya carikan untung, biar saya nggak rugi-rugi banget. Apalagi nanti buat spare, biaya repair, perbaikan mesin, dan bodi dan lain-lainnya, Mas. Sekarang ada nggak tips dari Masnya nih bagi para penonton nanti agar membeli mobil bekas itu nggak salah gitu? Oke, yang pertama itu bisa dicek di bagian yang paling mudah itu di mesin dulu, Mas. Karena mesin itu kan yang paling kelihatan dan jantung pacu mobil ya. Jadi bisa dilihat dari suaranya, kretek apa enggak, kasar, rembes, bocor. Nah, itu yang paling utama. Terus yang kedua baru merambah ke bodi. Kalau bodinya dilihat masih lempeng lurus gitu, belum ada bekas laka di apron depan ya, di bagasi belakang, nah itu kemungkinan masih layak untuk dibeli, Mas. Pastinya beli di Roy Gerek itu pasti layak pakai. Ya. Terus bagaimana perkembangan bisnis Anda? Pas semakin naik atau lancar gitu atau gimana? Buat saat ini dibilang lancar-lancar banget juga tidak, dibilang menurun juga tidak, karena ya masih merintis. Jadi diusahakan masih 1 bulan lepas mobil setunggal. Oke. Itu ya. Terus harapan apa ini? Harapan kedepannya mungkin bisa nambah unit atau apa gitu? Ya, yang pasti bisa selain nambah unit ya, Mas, itu juga pengennya nambah garasi sih, Mas. Oke. Gitu, jadi nambah garasi, nambah unit ya, Biar lebih proper. biar jadi kacung motor. Nah, udah sih Mas, itu aja. Terus bagi teman-teman yang ingin cari mobil bekas bisa kunjungi Instagram atau TikToknya Roy Gerage. Oke. Nanti kita tag di bio. Oke. Mungkin sekian wawancara dengan juragan mobil dari Bangun Tapa ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.